Saya tahu tuh kalau pengadaan fisik sekarang banyak korupsi. Itu saya dengar juga dana bos itu sudah banyak kasus Waktu Pak ya. disusun aja, waktu di plotting anggarannya udah korupsi, pikirannya udah korupsi, pada Ika. Tuh. Ah, Karena karena saya uang. bermain di dinas. Kalau mau Lucu, contoh lucu-lucu, sekarang Pak. ya, mungkin Jawa Barat dengan Jawa Timur dalam hal apa pendidikan anak muda nih, kreatif. Mungkin daerah lain juga ada kan, Jakarta juga ada. Tapi kalau Jawa Timur dengan Jawa Barat, dua-dua Emil itu memang hebat. Aceh. Jadi malah terpegah ya. Jadi kalau di list, buat list ya, mau jujur, siapa yang paling salah, saya harus katakan pemerintah paling salah. Kenapa Pak? Bapak Itu selalu tadi- salah pemerintah. Iya, karena pemerintahnya kan Bapak sering sekali ya memprotes ya isu-isu pendidikan di Aceh. Sebenarnya ada apa sih Pak gitu? Kritik. Karena mungkin gini Pak, orang lihat, oh nyan Pak nyan ngeprotes karena hanai peruh dalam kadang, makaji mepet-pet ge. Oke Bu Zikra, saya tidak tahu menjawab apa karena pertanyaannya terlalu umum ini. Nah, tapi mungkin sedikit perlu saya sampaikan siapa saya sehingga lebih Iya. concern ya dengan pendidikan. Oke. Kalau lihat dari umur ini, udah umur 60-an, saya betul-betul orang dari guru gitu. Iya, dari seorang kakek, pendidik. ayah, dan sekolah SPG sampai sekarang di FKIP. Memang dunianya pendidikan. Bukan hanya sekarang ini kan, tapi sejak dulu lah. Kalau bicara pemerintah Aceh sejak dulu, sejak mahasiswa saya sudah concern dengan pendidikan. Isu-isu Ya, pendidikan Pak ya. Jadi mungkin dalam kepala saya ada ideal ya, gimana pendidikan yang baik. Standar lah Gitu. berbicara Impian standar. ya, visi. Sementara waktu kita lihat praktek banyak yang ganjil. Misalnya apa? Ini harus jelas juga nih. Kalau kita Ini udah bilang misalnya kapan ya, mungkin tidak usah terlalu jauh ke belakang ya, mungkin selama 5 tahun ini atau masa periode Irwan Dinova kan yang baru selesai ya. Selama 5 tahun ini ya mungkin di masa itu saya lebih sering bersuara baik langsung maupun melalui sosmed. Karena apa ya, menurut pengamatan saya banyak sekali keganjilan gitu. Contohnya gitu Pak. Ini kita kan kalau ngomong ini Bapak bilang tadi terlalu umum kan. Ini saya tanya secara khusus gitu. Kalau kita bicara pada level provinsi pemerintahan ya. Oke. Kalau kita bicara Disdik lah misalnya kan. Oke, Itu Dinas Kebudayaan. seperti Bu Zikra Dan juga pendidikan. lihat. Ya. Disdik gimana, siapa orangnya, lalu programnya apa, kan ada banyak yang ganjil gitu. Contoh lah ya yang paling, dan saya bicara ini bukan hanya asumsi atau Bukan persepsi. hanya sentimen pribadi. Bukan, Ini bukan. kita perjelas dulu kan. Ya, karena saya dekat dengan guru. Iya, oke. Sebahagian- Oke, ini catatan jangan mentang-mentang nanti dipikir Bapak karena nggak di situ lagi ya. Tidak, makanya saya bilang tadi habitat saya itu lebih banyak dengan guru, Iya. kepala sekolah kan. Murid-murid saya itu kan kepala sekolah, guru. Saya ngajar juga di S2. Mereka kan juga sering curhat ya, tanpa kita tanya mereka curhat gitu. Kondisi-kondisi yang mereka alami. Kepala sekolah, guru kan. Jadi selama ini ya itu artinya sisi pemerintah di atas dengan sisi mereka itu ada gap gitu. Oke, tahu berbenturan ya. Misalnya ini saya ingin lebih konkret. Selama ini kan Ibu Zikra tahu, Sekda yang sekarang bukan lagi Sekda, sudah diganti, terlalu banyak intervensi sekolah. Ya kan, dan pendekatan dia itu kan pendekatan ala dia. Ya kan, mungkin bagus dari satu sisi apa itu program beres ya. Datang program sekolah, beres, datang sekolah hanya lihat fisik bersih-bersih. Pendidikan kan bukan hanya itu. Jadi waktu dia datang ke sekolah, antara maunya guru kepala sekolah dengan maunya dia itu beda. Oke. Dan saya melihat dia tidak paham antropologi sekolah, pedagogi gitu. Contoh saya bilang, yang saya dengar langsung dari kepala sekolah nih, atau guru. Misalnya ini seperti ruang guru. Kan ruang guru itu katakanlah semak ya, bukan semak kotor. Iya, Tapi semak dengan portofolio, bahan segala macam meja guru. Ini disuruh buang sama dia. Padahal di situ guru lagi nilai rapor anak kan, segala macam, belajar.
Jadi ini yang dikatakan enggak bersih, kotor, itu suruh buang. Bayangkan tuh. Bayangkan. Ya kan? Jadi lebih penting pagar bersih, toilet daripada ini. Artinya apa? Dia nggak ngerti ini kan. Padahal core guru di sini, ya kan, pada memeriksa portofolio anak dan sebagainya. Habis itu dia marah-marah. Marahnya pun bukan seperti marah Ibu Zikra. Kok saya nggak kayak marah bapak nih maksudnya? Iya, ada orang marah tapi bukan marah di hati kan? Iya. Kalau Iya, dia maksudnya enggak. mungkin kalau saya sebenarnya waktu itu marahnya tuh sebenarnya yang saya serang tuh kebijakan. Iyalah, kan. Bukan personal ya, cuman kebetulan orang yang duduk di situ kena gitu kan, itu aja Pak. Jadi kalau Ibu Zikra tanya contoh, itu salah satu Salah contoh dari sekian dan banyak banyak contoh. lagi contoh lainnya. Bapak melihat sendiri sekarang misalnya nih, pendidikan di Aceh sih terlihat seperti apa gitu. Karena kemana-mana saya pergi memang orang komplain, Gini, kalau Pak. kita bicara pendidikan, ini kita memang komplikasi nih ya, dilematis. Kita memang bagian dari NKRI, ya. Secara secara hukum itu tidak bisa kita bantah hari ini. Tapi Bu Zikra barangkali tahu, ketika masyarakat Aceh mengangkat gubernur, siapapun gubernurnya, dia akan berharap pada gubernur ini tentang pendidikan di samping tentang yang lain. Padahal kalau kita bicara secara yuridis hari ini, gubernur karena dia di Banda Aceh, tupoksi dia itu, otoritas dia itu hanya Dikmen kan, SMA, SMK. Nah, SMA, SMK. Jadi artinya apa? Mungkin yang di bawah dia itu Disdik, otoritas gubernur ini hanya di Dikmen. Jadi yang dia urus itu hanya SMA, SMK. Plus luar biasa dikit. Ya. Padahal kita tahu pendidikan itu kan dari rumah. Di mana saja di Aceh ya, dari Tamiang sampai Sabang itu. Sementara undang-undang sudah mengatur yang di Dikdas, SD dan SMP itu urusan kabupaten kota. Oke. Malah PAUD terkantung-kantung sekarang. PAUD ya, kalau kita bicara secara struktural terkantung-kantung, entah di kabupaten kota, entah di Tapi kan provinsi. pengurusan izin PAUD kan harus ke ini Pak, harus ke dinas. Iya, Itulah kan, leading sektor PAUD saya nggak tahu sekarang. Mungkin di kabupaten kota. Kalau kita datang ke dinas provinsi, sering mereka katakan PAUD enggak di sini. Mungkin ada badan khusus sekarang ya PAUD gitu. Oke. Jadi kalau kita bedah ini secara struktural, kalau Dikmen di SMA, SMK luar biasa, mungkin jelas dia, tupoksinya jelas provinsi. Sedangkan kabupaten kota bukan di bawah gubernur. Oke. Wala- Ya. Walaupun kalau kita kembali ke Aceh, UUPA, martabat Aceh semuanya di bawah gubernur kan. Kalau istilah saya, gubernur di Aceh itu seperti Pak Irwandi itu oleh orang rakyat bukan gubernur, dipanggil raja. Kalau orang Aceh ya, dalam Iya, pandangan bagi orang Aceh gubernur ya. itu raja. Ya, Jadi tapi dia tetap dalam sistem pemerintahan, Gitu. pemerintahan gubernur. Nah, begitu juga Pak Nova, begitu juga yang lain ya. Oke. Jadi kembali kita kalau bicara pendidikan, ke Ibu Zikra lebih tahu. Bicara pendidikan itu bukan hanya sekolah kan, Ya. bukan hanya formal, malah yang jauh lebih penting keluarga. Keluarga. Di mana anak berada, di mana orang ada, di situ ada pendidikan. Kalau dulu struktur dinas dulu ada pendidikan luar sekolah. Dulu, sekarang nggak ada lagi luar Itu sekolah. masa periode kapan, Pak? Tahu saja sejak Undang-Undang 23 itu. Oke. Berarti Di- ini dirubah. memang nggak ada lagi semenjak peraturan Ya, itu Jakarta- perundang-undangan Jakarta ya. tuh. Di Jakarta. Perundangan Oke. Jakarta. Ya, maksudnya kita perjelas aja, jangan seolah-olah mungkin ini Bukan, kesalahan bukan Aceh. kepemimpinan enggak gitu. Oke. Makanya kalau gubernur sekarang pertanyaannya beliau ini apakah perpanjangan tangan Jakarta hanya mengurus ini atau Raja Aceh? Oke. Maaf ya, mungkin saya harus katakan dulu. Paham. Ketika Irwandi gubernur dia tahu itu, sehingga dia sering ngomong. Bagi Wakah Lon Raja Aceh, tapi bagi secara hukum Lon adalah Gubernur Jakarta. Gubernur Jadi Jakarta. nggak bebas Iya, bergerak. apakah ini kadang-kadang yang menyebabkan Pak, salah satu penyebab mungkin pendidikan di Aceh itu kadang terlihat ya kurang terurus gitu karena konsep misalnya kan saya bagiannya cuman ini gitu, Iya, saya nggak perlu iya. ngurus semua. Yang udah pasti ketika Disdik mengajukan anggaran. Anggaran kan diatur ya dengan regulasi. Misalnya ini anggaran untuk PAUD, untuk pendidikan keluarga, nggak boleh di Disdik.
Dan tidak, ini yang saya sesalkan tidak pernah dibahas. Jadi orang-orang dinas ini menjalankan mereka rutinitas saja. Mungkin itu persoalan intern Pak, masalah intern mungkin gitu. Jadi mungkin ada pandangan bahwa siapapun publik yang di dinas kan tahu. dia bekerja sesuai dengan aturan kan, dengan regulasi. Ya kan, soal ada persoalan lain mereka mana sempat tahu. Yang berpikir tentang ini sebetulnya ada lembaga yang lebih MPA. Ya, Ya kan, Majelis Pendidikan. Nah, itu dia. Oke nih Pak. Jadi kebetulan Bu Zikra saya juga paham di Disdik, dulu pernah di situ ya. Di MPA juga ada kawan. Di mana-mana ada kawan. Jadi mata rantai yang putus ini kita paham gitu. Jadi kalau begini terus pendidikan tidak pernah kita berpikir lebih komprehensif, maka begini terus pendidikan kita. Nah, hal lain yang terlihat misalnya tidak diurus sehingga menurut Bapak itu susah pendidikan Aceh itu maju apa? Kalau saya bilang, karena saya kebetulan orang banyak belajar, banyak melihat ya. Ya, kita secara keilmuan dan saya lebih melihat pendidikan itu secara antropologi. Antropologi ya, pendekatan persoalan antropologi. guru mengajar di kelas itu kan bahagian kecil dari kan antropologi. Antropologi artinya dari kampung ke kampung, bagaimana orang ya, mungkin Bu Zikra lebih tahu. Kita hari ini kan dikejutkan dengan tingginya stunting kan. Ya, mengapa itu? Artinya yang ini terabaikan selama ini kan. Oke, karena dia panjang ya. Kalau cerita stunting tuh ternyata panjang. Iyalah. Itu dari muda sebenarnya, dari sebelum berkeluarga sebenarnya. Ya kan, ini kan bagian penting dari pendidikan kan. Nah, pendidikan. Jadi bagaimana persiapan pranikah segala macam sampai masa PAUD ya. Nah, di situ kan sangat penting tuh. Golden Age itu masa emas tuh. Tapi selama ini nggak ada program yang serius tentang itu. Tiba-tiba kita meledak kan, kejut tingginya angka ini. Dia sih, karena kita hanya fokus pada sekolah. Sekolah pun fokus, maaf, orang-orang tertentu hanya fokus pada fisik kan, proyek. Ya Pak, kalau nggak ada proyek nanti kan tambah itu. Sarana perlu, tapi bukan itu yang utama kan. Karena memang susah juga ya. Kalau saya sih sebenarnya susah kalau memang kita ngukur masalah proyek itu Pak, karena di satu sisi harus kita akui ya, kalau misalnya nih kita yang udah belajar keluar atau sudah pergi gitu kan, kita melihat kan bagaimana misalnya sarana dan prasarana itu sangat berpengaruh ya. Kalau bagi saya mungkin itulah pandangan saya. Sarana berprasarana bukan faktor yang utama. Bukan. Cuman gini Pak, mungkin kalau di luar sarana dan prasarana bagus tuh sudah menjamin kualitas pendidikannya bagus. Nah, karena terbalik begini, cara orang ketika SDM-nya sudah bagus karena habitatnya bagus, ya kan? Dia paham gitu. Jadi SDM ini bagus, lalu karena itu bagus, maka orang menyangkut-nyangkut dengan sarana. Sarana. Ya, karena kan kalau dia punya pemikiran yang bagus, kualitas pendidikan yang bagus, dia juga tahu bahwa sarana dan prasarana itu juga sangat membantu kan untuk mensupport. Dalam hal ini saya mungkin ingin curhat bebas nih ya. Silakan. Saya lebih ke sufi dikit lah. Ya Pak, kan nggak masalah, kita beda. Teori saya. Tapi bukan hanya ngarang nih ya, saya antropologi filsafat saya nih. Kalau dalam pendidikan tuh sarana itu penting, uang itu penting. Benar. Tapi teorinya uang sedikit yang jujur, tidak korupsi, itu jauh lebih berkah daripada uang banyak tapi korupsi. Itu berarti sama dengan konsep rumah tangga Pak ya. Ada need menyopeng halu berkat. Itu saya pegang tuh. Oke. Jadi kalau ada sekolah misalnya mungkin kondisinya miskin tapi gurunya jujur, kehidupan habitat di situ belajar hujur, mengajarnya Islami, jatang. percayalah mereka akan lebih sehat belajar daripada sekolah yang tapi banyak korupsi ya kan. Saya tahu tuh kalau pengadaan bisnis sekarang banyak korupsi. Itu saya dengar juga dana bos itu sudah banyak kasus waktu Pak, disusun aja, waktu di plotting anggarannya udah korupsi, pikirannya udah korupsi, pada Ika. Karena saya bermain di dinas Pak, di dinas itu kan anak murid saya juga. Tapi itu kita mengerti kan. Ya. Atau Pak mungkin gini Pak, dari sekian masalah atau problem yang terjadi, Bapak cerita tadi kan. Sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu agar semuanya berubah gitu, sistem pendidikan itu selalu dia ada jangka panjang ya kan, ada jangka pendek. Kalau kita bicara 2 tahun terakhir ini dengan pemerintahan yang seperti ini dengan PJ semua ini, apa yang mereka bisa kerjakan kan jangka pendek kan, hanya setahun 2 tahun karena ini. Beliau kan juga waktunya singkat Pak ya. Ya kan.
Jangka pendek. Jadi kalau Pak Gubernur ingin apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek, kita bisa kasih solusi kan. Nggak mulu-mulu dia. Ya, oke. Kalau saya bicara kalau SMA, SMK, kalau SMK memang kita siapkan untuk skill kan. Nah, SMK selama ini sangat Skill, bermasalah. ya. Ya kan? Kemudian SMA, bagaimanapun SMA tetap orang mengukur dengan berapa banyak yang bisa lulus melanjutkan. Oke. Nggak usah kita banyak bicara Islami karakter, itu soal lain. Lain. Tapi di akhir tahun tetap ukurannya adalah berapa banyak lulusan SMA di Aceh yang bisa masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang top kan? Selama ini kurang. Jadi apa yang harus dilakukan ya fokus ke sini, ke pelatihan ini, ya real kepada mata pelajaran yang diuji dalam masuk perguruan tinggi. Tapi Pak, kadang-kadang menurut saya sih kurang fair sih. Maksudnya dia ukurannya lebih-lebih hanya dilihat misalnya nih ya, anak-anak yang lulus ke perguruan tinggi yang top. Sedangkan di satu sisi kan anak-anak sekarang tuh kan udah berubah, Pak. Zamannya tuh berubah gitu. Menurut saya itu juga perlu Enggak, saya di-update lebih gitu. realistik. Jadi iya, karena kita kan bukan bicara tetap orang tua masyarakat melihat SMA ini berapa banyak yang bisa keluar, oke. apalagi bisa keluar Ke negeri, universitas, ya ke luar kan? negeri, Nah, oke. itu dulu yang dilihat. Jadi kalau angka ini kecil kita kurang, kan bagaimanapun walaupun lulusan SMA itu bagus, karakternya tetap kita dianggap yang diukur, Nggak bagus. yang diukur Nah, dalam itulah yang capek ya kalau menurut saya ya. Padahal juga sekarang cukup banyak sertifikasi yang dilakukan yang berbicara dengan skill ya. Yang buat anak-anak sekarang jadi konten kreator misalnya kan. Jadi digital marketer ya. Mungkin yang gitu, ituan enggak terekam selama ini kan. Banyak dia, anak Aceh gitu. yang kreatif, yang bekerja di luar pemerintah atau tidak sekolah banyak. Tapi kalau di Jawa mereka kita tahu. Kalau di Aceh saya nggak tahu. Ya mungkin sistem pendataannya atau gimana mungkin yang nggak nampak Pak ya. Mudah-mudahan saja ya anak-anak Aceh yang kreatif gitu di dunia. Sekarang banyak loh Pak, kalau Bapak duduk di kedai kopi aja, karena saya kan memang ruang kerjanya kedai kopi kalau sekarang, karena lagi sekolah juga kan ngumpul teman. Itu adik-adik kita cukup banyak ngedit video. Bahkan saya ketemu beberapa anak-anak muda kita udah nggak mau dalam lagi. hal ini saya ingin kasih contoh. Yuk kita datang ke Jawa Timur. Jawa Timur yang gedean memang ditempa oleh Pemda. Kebetulan wakil gubernurnya itu Emil Darhak, dia tahu betul nih. Jadi anak yang kreatif ini ada wadahnya. Dibuat oleh pemerintah tuh. Apa yang kurang dibantu. Dan mereka bekerja kolektif. Hebat-hebat memang. Di Aceh mana? Ada sih kalau yang kita ketemu, cuman mungkin yang di bawah pemerintah. Oke, mungkin tuh catatan juga ya. Tuh. Ya, Pak. Yuk lah Ibu Zikra datang Jawa Timur. Saya lihat di videonya Mau kan. Pak kalau Bapak bawa. Enggak, bukan saya yang bawa. Ya kan, kalau mau contoh lucu, sekarang lucu, ya mungkin Jawa Barat dengan Jawa Timur dalam hal apa pendidikan anak muda nih, kreatif. Mungkin daerah lain juga ada kan, Jakarta juga ada. Tapi kalau Jawa Timur dengan Jawa Barat, dua-dua Emil itu memang hebat. Aceh. Jadi malah terpegah ya. Jangankan di didik, di usia aja kalau kita mau jujur kurang. Nah itu fair Ya kan? ya. Maksudnya gini, kadang-kadang kalau kita mengkritik itu ya jangan hanya kita sasar satu ya. Iya, seluruh harus kan, semua nggak gitu. boleh Ya menyalahkan kita harus semua. berbicara berarti semua sistem pendidikan yang ada di Aceh gitu, apa dari pemerintah, apa perguruan tinggi ya. Nah itu gitu. Makanya saya sering menyebut istilahnya sistem kan, tapi saya sering menganalogikan mata rantai. Jadi mana mata rantai yang putus nih? Terputus-putus kita sekarang. Perguruan tinggi jalan sendiri ya kan, sekolah distrik jalan sendiri, pendidikan. Dulu ada pendidikan non formal, sekarang nggak ada lagi. Ternyata Pak, ini ya, berarti masalahnya kompleks sebenarnya. Jadi kalau untuk jangka panjang kita harus duduk. Harus duduk ya. Kan? Nggak cukup dengan seminar asal-asalan orang seremonial. Nah, saya bisa usul apa ya, gagasan ya. Artinya kita panggil siapapun di Aceh, kita minta dulu apa gagasan Anda tentang pendidikan Aceh. Dan kita buat seminar setengah hari, panggil orang-orang tertentu, lalu lomba itu di situ. Itu nggak ketemu. Ya kita tantang siapa yang berpikir konsep ya. Pak Ibu Zikra atau siapapun ya buat konsepnya. Nanti kita adu. Itu caranya kan. Delphi kalau dalam Islam metodologi itu. Pendidikan. Metode Delphi. Jadi orang siapapun boleh mengajukan ide, nanti kita uji.
Oke. Jangan model sekarang kan, saya buat Iya. seminar namanya ini panggil. Akhirnya Mbak Pidato habis. Nggak ada dokumen yang dihasilkan. Iya, ya orang kita kan memang dengan pidato, Pak. Jadi kalau kita bilang kita selalu primitif masih kan. Iya. Bapak nggak takut tuh bilang kayak gitu. Primitif. Nanti diserang tuh. Walaupun primitif yang betul-betul primitif bagus. Oke. Kalau betul-betul primitif, maksudnya gimana Ini tuh? ini gini, maksudnya kita bukan primitif, mungkin Iya. amatiran ya. Nah, jadi gaya kita ini masih amatiran, belum profesional. Ya mungkin harus kita sadari kan, mungkin di Aceh sendiri banyak masalah juga kan masih yang harus dibenah. Jadi kalau mau fokus tuh kayak agak Kalau susah di kali, Aceh, Pak. Bapak mau bilang secara jujur, secara antropologi, orang sibuk dengan pendidikan bilang ini itu sebetulnya bukan karena ini, tapi karena banyak duit. Oke. Paham? Proyek sih, nah? Jadi karena pendidikannya banyak duit, orang sebetulnya ribut dengan duit banyak. Oke. Akhirnya mereka bilang pendidikan segala macam. Tapi kalau duit ini mungkin dikasih ke orang-orang yang mungkin diam dia. Walaupun pendidikan tetap begitu juga. Oke. Bahaya juga nih kalau udah kita ngomong ya. Iya, karena kita kan orang antropologi kan, watak betul, orang itu tahu. ya. Iya sih Pak, sebenarnya duit yang banyak itu sangat membantu ya. Tapi yang jadi persoalan bagaimana pengelolaannya kan. Kalau di Aceh masih ada ulama yang bersih ya, mudah-mudahan masih banyak ya ulama Amin. akhirat. Amin, Jadi ketika uang pendidikan ini mau di-plotting, harus minta doa mereka dulu. Supaya berkah ya, supaya tidak riba segala macam. Nah iya baju kadang Pak. Bukan, supaya uang ini berkah. Iya, berkah. Ya kan, tapi cari ulama yang kan. Ini kan kalau dalam pendekatan modern ini kan dianggap mistis ya kan. Mistis, Kalau Agus Kumte kayak ini menganggap mistis ya, tidak positif. Tapi bagi kita Islam tidak begitu. Oke. Ini Pak kita ngomong stunting nih Pak sedikit. Karena tadi Bapak juga menyinggung kan juga. Sebenarnya stunting itu ya faktor edukasi ya. Ya kalau kita ngomong edukasi pasti kita berbicara pendidikan juga. Ada rantai yang putus. Kenapa akhirnya tiba-tiba stunting itu tinggi gitu. Nah kalau Bapak melihat sendiri ya, sebenarnya apa sih penyebab kita memang kok nggak selesai dengan isu stunting Gini, ini? saya mau ingin jujur ya versi saya gitu. Aceh ini kalau antara pemerintah dengan masyarakat saling percaya, trust ya, tidak ada konflik. Sebetulnya tanpa bantuan dari luar pun Aceh tidak akan stunting anak-anak. Kenapa bisa kayak gitu Pak? Karena Aceh punya alam yang kaya. Ibu misalnya nggak ada mendapat bantuan gizi obat dari pemerintah, tapi ibu punya tanaman di rumah kan, segala macam yang bisa kita makan untuk anak-anak, ya kan? Maksudnya gizi dan secara kesehatan pun Iya, sebenarnya memenuhi karena ya. Aceh ini bukan negeri yang gersang kayak NTT. Kalau NTT itu memang kalau nggak ada bantuan mereka harus makan batu. Oke, berarti ini sebenarnya dari pola asupan gizi sebenarnya kita punya Yes. alam yang kaya. Tapi jadi persoalan juga Pak, kalau kita ngomong stunting itu kan bukan hanya berbicara makanan yang tersedia, kan berbicara sanitasi juga. Hai menyohanagle. Stunting Enggak, sih itulah Neo. maksudnya. Jadi karena alam ini yang kaya ini pun tidak diurus baik oleh keluarga sendiri maupun apalagi oleh pemerintah, maka kita dihukum nih. Dengan stunting Pak. Kan jadi nomor 3 kan, masa Aceh yang kayak begini Dari 5 ke 3. ya kan, dari sekian provinsi nasional kita nomor 3 tertinggi, kan aneh kan. Sebenarnya apa sih Pak yang harus kita lakukan gitu? Kita terlepas dari walaupun sekarang harus kita akui juga pemerintah kan sangat gencar nih, ya kan? Sebenarnya apa sih yang buat supaya masyarakat tuh aware? Karena kalau ini dalam hal itu sebenarnya Ibu Zikra lebih tahu. Ibu kan? Saya mau cek. Enggak Pak, tapi kalau ngomong stunting itu tuh kedua belah pihak tuh memang sebenarnya harus terlibat, enggak cukup ibu juga gitu. Gini dulu, yang kita bicara intinya kan. Artinya bagaimanapun meskipun anak itu adalah anak suami istri, tapi anak ibu kan. Ya anak bapak juga. Iyalah, kami setelah produksi selesai. Tapi gitu, yang pabriknya anak ini kan ibu. Ya dengan bapak juga. Iya. Jadi kalau ibu yang baik, ibu yang tinggi kesadarannya, ya kan, pasti dia nggak mencari, dia tahu sendiri. Ketika dia mengandung seperti apa kan, lalu ketika dia menyusui apa yang harus dia lakukan. Mungkin di Aceh setengah dari ibu-ibu tahu itu, tapi setengah lagi tidak. Jadi kalau kita ringkas, stunting ini
setengahnya karena faktor kesadaran, knowledge, Knowledge. setengahnya ekonomi. Ekonomi. Ekonomi ya lari ke miskin kan, rumah. Ya, tapi Pak, sebenarnya menarik nih kalau kita ngomong stunting kan. Sebenarnya banyak orang juga berpikir ya, kenapa kita stunting karena miskin? Sebenarnya enggak loh Pak. Ada juga orang kaya bisa stunting. Itu itulah faktor pola misteri. hidup ya. Itu harus case to case kita case ya. to case. Makanya gitu. Mungkin orang kayanya korupsi. Korupsi kan banyak yang dimakan, Pak. Bukan, Jadi kan artinya segar, itu gitu. dihukum kan, dihukum. Jadi Memang pemikiran Pak Barum ini beda. ya kita nggak bisa sains 100%. Ya, Bapak nggak percaya itu. Karena Oke. Bapak orang belajar filsafat kan. Jadi tetap ada faktor spiritual ya, faktor spiritual. metafisis. Oke. Nggak bisa 100% karena ini karena itu. Karena kan sering nih, stunting, gasin, bukan stunting hanapu pajot. Tapi di sisi yang lain, stunting itu tidak hanya menyerang orang miskin, dia juga akan menyerang orang kaya. Karena itu mungkin apa yang dimakan kan pola hidup kayak zaman sekarang kan. Nah, walaupun mungkin ya orang yang berada itu akses informasinya lebih mudah, tapi kan itu terjadi Pak. Kalau Bapak melihat sendiri nih Pak, apa yang harus sebenarnya dilakukan gini agar agar kita nih ya, terutama apa orang yang mendidik, apa guru, apa siswa, apa orang tua benar-benar mau sadar dan tahu loh ini masalah loh stunting. Karena kan ngomong stunting kita juga bukan ngomong hanya tinggi badan ya, tapi kita berbicara kecerdasan ya kan, ke depan ya, otaknya ya, kita bicara isi otaknya gitu. Jadi gini, kalau stunting mungkin kita bicara dengan orang kesehatan bicara beda lain ya. Nggak masalah Pak. Kalau mereka lebih ke sains ya, ke sains ya. kalori, harus ini kan? Oke. Kalau kita komprehensif bicaranya, ya kan tulang pendidikan. Jadi gini, stunting ini kita gini ya, positive thinking aja, nggak usah terlalu lari kemana-mana kan. Misalnya ada juga anak yang stunting tapi dia cedera otak. Itu ada juga. Kayak Habibie kan. Ya. Tapi kita gini aja lah. Kita harus hasil sains mengatakan hasil riset memang ada masalah di gizi, di perawatan anak ya selama mengandung ya, mungkin juga di sanitasi. Sanitasi itu kan itu pasti ya, rumah-rumah yang gubuk, yang kumuh. Nggak bersih lah kalau ini kan. Sehat. Sebenarnya kalau rumah pun kecil nggak bagus, kalau rumahnya bersih nggak jadi persoalan kan? Iya, ini kan hasil statistik ini kan generik ya, generik dia. Bukan case, bukan satu case ya kan. Jadi secara umum angka itu tinggi di kita. Cuma saya agak heran juga tuh. Kenapa Pak? Nih kalau misalnya gini, misalnya kalau sekarang ini data itu menyebutkan yang paling tinggi kan Galus ya, Gayo Luwes, Bener Meriah, Sibu Salam. Itu kan tiga daerah pertanian ya kan? Pertanian. Jadi kalau saya pikir makan bayam aja, makan sayur aja itu kan bisa baik untuk gizi sebetulnya. Artinya alam menyediakan itu. Tapi kan tidak ada bimbingan dari pemerintah, kesadaran ibu-ibu pun juga kurang, maka menjadi itu. Kok Banda Aceh rendah gitu kan? Jadi kalau ini kita analisis, seakan ini faktor ekonomi saja kan? Padahal tidak. Faktor edukasi juga ya. Soal lain itu soal kebenaran statistik juga masalah kan. Ya, Tapi kalau NTT Indonesia dibilang tinggi, saya masuk akal. Karena saya pernah lama di NTT. Bukan lama, sering ya. Pernah. Memang gersang tuh. Jadi di rumah-rumah tuh kalau nggak ada mereka beli sayur, memang nggak ada makanan lain. Gersang tanahnya. Jadi makan apa? Nah ini kan. Tapi kalau di Aceh ini, di kampung, kita dulu kan makan pisang wak. Ikan juga gampang dapatnya. Ibu yang punan. Ibu ya. Itu kan bagus kan? Ibu. Tahu. Itu dulu. Cuma hari ini kita nggak tahu. Orang kaya pun karena dia banyak beli barang. Ya, mungkin makanan jadi ya, lebih tepatnya. Yang paling bagus kalau mau ilmiah, setiap keluarga yang stunting itu riset kembali. Di keluarga ini mungkin karena makanan, di keluarga ini mungkin karena lain kan. Jadi tidak bisa kita generalisir. Iya, general mungkin ya. Kalau saya sih sebenarnya gini Pak, memang kadang-kadang kita mau bantah riset tuh susah kalau tidak dengan riset, ya kan? Gitu. Ini kan kita ngomong data.
Kita ngomong data statistik, ya kan? Orang terus saya lihat juga ada arus-arus di bawah misalnya yang terus berdebat bahwa Allah punyanya kayak pegak-pegaknya kan, punya Tanyo. Tapi kalau saya sih lebih sebenarnya melihat gini Pak, kita stop berdebat. Yang penting gitu, bagaimana proses edukasi stunting ini nyampe sehingga semua orang paham, sehingga semua orang tahu. Jadi stunting tuh nggak akan ada lagi. Nah gitu ya. Kalau menurut saya Pak ya gitu. Karena kan selama ini saya lihat itu yang nggak tuntas kan perdebatan seperti itu sebenarnya. Kita susah menerima data, tapi di satu sisi kita juga harus membantah sesuatu dengan data. Terserah misalnya menurut kita, oh data tuh nggak betul misalnya, oh data tuh nggak sesuai indikatornya. Karena kita sama-sama orang di akademisi. Kalau saya begini, kalau saya filosofinya ya. Okay. Biarpun data salah, kalau dengan data ini melakukan sesuatu yang lebih baik tidak ada masalah. Tidak masalah. Okay. Daripada kita datanya bagus tapi tidak melakukan apa-apa. Kan terbuai kita dengan itu aja. Kalau tanggapan Bapak tentang usaha pemerintah itu tadi yang saya bilang, karena pemerintah selama berapa tahun yang kebelakang itu lumpuh, jadi stunting terjadi, kebodohan terjadi kan, kemiskinan apalagi. Tapi udahlah, pemerintahan itu kan udah lewat tuh. Sekarang yang ada ini apa bisa dilakukan ke depan. Nah, saya tidak tahu persis ya, kalau kita baca di internet, katanya dari kesehatan sudah ada GISA kan, program GISA ya, gerakan imunisasi dan stunting anak. Nah, program di bagus, tapi di lapangan door to door kita tidak tahu. Tapi kalau menurut saya, karena stunting ini dua dia kan, satu masalah gizi, kesehatan itu urusan orang kesehatan ya, kedokteran. Yang kedua kan masalah pendidikan orang tua. Jadi harus kita keroyok nih bareng-bareng ya. Jadi tentu orang kesehatan mungkin bagian kesehatan ya, bagian imunisasi. Tapi soal ibu tadi pendidikan pranikah, kemudian pengawalan pasangan lah iya ya. Itu masuk dalam pendidikan informal kan, pendidikan keluarga. Kemarin saya juga ngundang dari Kementerian Agama ya, saya nanya Ustadz Azhari, bagus sih. Jadi saya tanya gitu, apa sih yang udah dilakuin Pak sama Kementerian Agama dalam bimbingan pranikah? Karena penting kan, karena selama ini mungkin isu stunting itu secara khusus tidak pernah disebut. Tapi sebenarnya dalam edukasi pranikah itu sering dibahas masalah misalnya masalah gizi, masalah keturunan kayak gitu. Nah, mungkin itu gitu. Tapi memang kalau ngomong stunting ini kompleks, Pak. Bahkan sebenarnya kita juga harus ngomong juga dengan anak muda. Apa sih yang bikin kalian tuh aware tentang stunting gitu. Karena saya melihat gitu, selama ini masalah-masalah yang terjadi di tempat kita ya, terutama di Aceh, kebanyakan tuh kadang-kadang terlihat terlalu eksklusif. Oh, kalau misalnya stunting itu isu orang kesehatan, ya udah orang kesehatannya yang berhak ngomong gitu. Ngerti, ya. Nah, itu dia. Padahal semua pihak, misalnya kayak Bapak, kenapa hari ini juga saya ngajak Bapak untuk ngobrol gitu. Selaku pengamat pendidikan ya, orang yang paham juga baik secara teori, kemudian Bapak juga sangat filosofis ya. Nah sebenarnya saran-saran atau tanggapan-tanggapan dari tokoh-tokoh yang juga penting gitu, supaya semakin banyak orang yang sadar. Karena kalau mau nyentuh guru, ya kan, ya kita sebenarnya harus memanggil, kita harus banyak-banyak berbicara dengan. Saya mau tanya Bu Zikrani, contoh yang bisa kita analisis. Misalnya waktu orang kawin, kan dengan kowaket nih, dengan tengku ya, apakah di masjid atau di rumah. Kan banyak tausiah itu. Ya. Tausiah tentang stunting ada enggak? Secara khusus tidak pernah ya kan, disebut. Secara ilmiah ada enggak? Atau dibagikan buku ini nanti gini, ada enggak? Kayaknya belum deh Pak. Kalau itu contoh kan? Contoh yang paling kecil. Padahal ya. Stunting ini bisa dengan pendidikan agama tadi kan, kawaket lah, karena dia stakeholder. Ya kan? Ya, bimbingan itu pranikah, contoh misalnya kan, makanya saya bilang nih gotong royong kan, kawaket kerja apa agama. Lalu kita, misal saya juga nih, saya kan dosen kan, paling-paling sama mahasiswa kita bilang, ya kan, itu kita dakwah, ibu-ibu juga gitu. Tapi ini kan tidak holistik kan, masih ada keluarga yang tidak tersentuh gitu. Kalau bahasa saya itu keluarga liar atau anak liar, bukan mereka yang liar, tapi bukan dalam arti kata negatif bukan, ya, cuman belum tersentuh. Tidak ada orang yang peduli hidup liar. Aceh hari ini jadi banyak narkoba, jadi banyak pencurian, kriminal segala macam karena ada orang liar kan. Setelah sekolah sebentar di SD, DO,
orang tuanya nggak jelas, hilang mereka, nggak ada kontrol lagi. Itu yang menyebabkan. Sementara Aceh punya uang banyak kan, ya kan, tidak usul segala macam. Nah ini yang kita bahas, ya kan, stunting juga gitu. Kalau bagi saya itu warning dari Tuhan ya. Supaya Secara kita diingat uang banyak benar. tapi ini yang terjadi. Kenapa terjadi? Ya kita duit banyak kenapa miskin? Kita duit banyak kenapa stunting ya? Ya mungkin kita lost di situ ya. Ya bisa jadi ya. Oke, ternyata kalau ngomong sama Pak Bahruf yang 2 hari lagi akan profesor ya, ada sisi-sisi lain ya yang tidak tersentuh ya, yang sebenarnya menjadi catatan bahwa segala sesuatu tuh kadang-kadang kita harus melihat ke. Jadi kalau di buat list ya, mau jujur, siapa yang paling salah? Saya harus katakan pemerintah paling salah. Kenapa Pak? Bapak selalu salah pemerintah. Iya, karena pemerintah ini kan punya anggaran, punya power ya kan. Kalau kita ini punya apa? Paling-paling datang ke sana tausiah dikit. Itu habis kita pulang, mereka jauh lagi gede. Tapi coba kita datang bawa obat ya kan, bawa susu ya kan. Memang ini materi, tapi itu membantu mereka. Tapi selama ini Pak saya lihat juga obat kayak penambah darah, habis itu makanan tambahan Itulah, juga sudah di ini kan kalau yang sekarang. Apakah obat itu kalau dalam bahasa agama tidak riba? Oke, balik lagi ternyata ya ke filosofinya ya. Kalau sudah proyek ini kan tahu lah ya kan. Paham. Main di situ. Jadi tidak. Hana berkat li. Itu dia. Jadi keberkatan dalam penyembuhan itu berkurang ya kan? ya. Harus ada yang ngawasi ini juga. Jangan-jangan obat salah dikasih ini. Menarik ini ya sebenarnya ya. Jadi yang selama ini kita selalu melihat faktor duniawi ya. Saya malah mungkin ini jangka panjang ya. Kita buat eksperimen lah. Beberapa keluarga dengan pendekatan ini, scientific modern ini, beberapa keluarga dengan pendekatan Islam. Islam ya. Baru keagamaan ya. Mungkin 5 tahun baru kita tahu ya setelah hasil ada anak. Mana yang lebih bagus? Saya hipotesisnya lebih bagus yang Islami. Ya karena Bapak orang filosofis tadi ya, kan? percaya itu gitu. Kan karena sayurnya Nabi kan, hipotesis saya lebih bagus yang ini. Tapi itu lama ya, panjang. Mau enggak kita lakukan tuh? Bisa-bisa aja Pak. Kan? Tapi nanti dibilang lagi proyek Pak. Bukan. Ini kan eksperimen ya. Iya benar. Jadi untuk membuktikan pendekatan stunting ini mana yang lebih efektif. Iya, oke. Karena Aceh ini bukan Amerika, Bu. Iya, benar. Ya kan, bukan Eropa. Aceh ini nanggrot lebih. Aduh, rung dunia. Makanya baca Pak. Ya kan? Coba lihat Aceh hari ini kan, pendidikan waduh hebat sekali kan, perguruan tinggi banyak segala macam. Tapi progresnya mana? Itu belum lagi saya bahas UIN. Ini cocok nih mungkin sesi berdebat antara usia dan bagi saya ketika UIN keluar dari Institut Agama Islam itu sudah salah. Tapi nanti dibilang nggak berkembang Pak. Karena kita kan ikut dunia baru nih. Supaya bisnisnya makanya dibilang lebar. new normal. Ya kan? Ada institut dia. Kenapa ITB nggak mau rubah institut? Karena dia takut nanti core-nya institut ini hilang. Walaupun mereka garap juga yang lain, tapi namanya nggak dirubah. Oh berarti nanti harus ada sesi di sana kita nih. Kita undang praktisi pendidikan dari UIN satu lagi untuk membahas ini. Kalau agama Islam kan ada core-nya kan? Saya takut nanti ketika yang core ini usuluddin fikih hilang lemah. Kita sibuk dengan sains baru kan karena banyak duit kan. Tapi ini yang kemana-mana udah saya ngomong. Ya karena ngomong pendidikan ya. Ya kan? Kan kita bahas di segmen yang lain deh. Karena panjang ya kalau ngomong institusi ya, 2 institusi ya. Kalau yang sempat disebut jalur Gaza. Baik, terima kasih Ari untuk hari ini Pak. Itu aja? Gitu nggak nyangka waktunya nih, ternyata udah hampir sejam ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu di Sago TV selanjutnya ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.